والذي كرم من تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معصوم. Hadis ke-13 korupsi. Al-hadithu thalithu asyara. Dan adapun hadis ke-13 An Sa'id al-Khudri dari Sa'id al-Khudri Dia semoga meridhai sapa Allah anhu dari Sa'id al-Khudri. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke musholanya, ke masjid maksudnya. Tempat sholat Rasul itu di masjid untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah di rumah. Kalau kita kembali sholat wajib di rumah, sholat sunnah sakti memang umat Nabi. Para unasan yuksirun al-kalama. Para maka melihat Nabi unasan kepada sahabat yuksirun al-kalama, ngobrol di dalam masjid. Ngobrol, apa yang ngobrol ini? Paling ngobrol caleg, pilpres. Faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama ingatlah innakum sesungguhnya kalian. Lau aktartum jika memperbanyak kalian dzikra hadimil ladati mengingat yang menghancurkan kelezatan. Lasyaghola maka akan menyibukkan itu dzikra hadimil ladat kepada kalian. Amma dibanding perkara aro yang melihat aku. Jadi kalau kalian sibuk ingat mati, ya pasti kalian nggak akan ngobrol-ngobrol di masjid yang tidak ada manfaatnya. Ini ngobrol yang la manfaat aku, ngobrol bab ya. Kalau ngobrol bab akhirat ya pasti jurusannya ya mati. Ya ngobrol bab dunia pun jurusannya mati. Cuman kan kita harus akui, kita tuh kalau lagi ngobrolin dunia gak ingat mati, yang ingatnya hidup aja. Oke, itu saja efeknya. Kalau ngobrolin akhirat gak enak makan, gak enak minum. Maka kemudian Kanjeng Nabi perintahkan Faksiru dzikra hadimil lada, yakni al-mautah. Faksiru hendaklah memperbanyak kalian dzikra hadimil lada, mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, yakni al-mautah, kematian. Fainau maka sesungguhnya kelakuan lam yakti tidak akan datang alal kuburi kepada kuburan apa yaumun satu hari illa kecuali watatakallamu akan berbicara itu kuburan di siti kalimatin. Nanti kalian akan datang ke kuburan dan kuburan akan ngomong. Kalau belum semua bulan bisa ngomong. Kalau hadis kuburan itu akan mengucapkan 5 kalimat. Pertama, fatakulu ana baitul ghurfati. Aku adalah rumah pengembara. Silakan dinikmati. Aku adalah tempat untuk mengembara. Wa ana baitul wahdah, aku tempat sendirian. Wa ana baitul wahsyah, aku tempat yang menakutkan, tempat yang merisaukan. Wa ana baitul zulmati, aku tempat yang gelap. Wa ana baitul turab, aku ini tanah. Wana baitu dunia ke tempat gelap. Faidah dikenal aku maka apabila dipandang siapa Allah aku al-mu'minu yang mukmin
Kola maka berkata itu kuburan Allah. Kola berkata lahu kepada mukmin apa al-qabru kuburan. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Jadi selamat datang. Kalau yang matinya mukmin. Sedangkan kalau yang matinya orang kafir, auzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu setelah marhaban wa ahlan wa sahlan, ini kayaknya udah Oh, dua kemarin itu. iya. Terus ini 14. 18 ya. Kan ini 14 ya 13. Hikayatnya sudah selesai belum? Tapi kalau ini buatan sing buatan teko kan apa? Hikayatnya baru satu sih. Dari anu ya. Untuk sing ala realis niku. Ala realis ditutno ya Hasanul Basri. Itu sudah ya. Ceritanya ala realis. Tentang kuburan ini. Ya kompat. Nangis ya. Wah, bisa macam gong. Sing tamat sing mulia ora. Berarti sekarang hadis ke 14. Al-hadithur rabi'u asyara. Sudah tadi bonus. Hadis ke-14 an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Anas, iltaqau berjumpa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam beserta Jibril alaihi salam. Rasul jumpa dengan Jibril. Kemudian faqala, maka Rasul bertanya ke malaikat Jibril, hal ala ummati hisabu? Kang, umatku dihisab? Sempat-sempatnya itu Rasul mikir sampai ya malaikat Jibril, umatku dihisab enggak? Maka Jibril menjawab, na'am alaihi hisabu, mustawat. Ya, umat itu dihisab. Wa itu Abu Bakar, kecuali Abu Bakar Siddiq. Laisa alaihi hisabun, beliau enggak dihisab. Yuqalu, kemudian dikatakan lalu kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, udkhulil jannata, wahai Abu Bakar, udkhul, masuklah kamu al-jannata, ke surga. Tapi qala, menjawab Abu Bakar, la adkhulil jannah hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi dzalik. Gak mau, gak mau. Itu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Kamboja. Bisa. OTW. Bisa. Gak mau. Gak mau Abu Bakar Siddiq. Monggo masuk surga, enggak lah. Saya gak mau masuk surga kecuali bersama orang-orang yang mencintai saya ketika di dunia. Jadi, alhamdulillah. Walhadan, dan dengan hadis ini hikayat itu ada satu hikayat di isnadin muttasilin ila Anas bin Malik, dengan sanad yang bersambung sama kepada sahabat Anas bin Malik. Adapun hikayatnya adalah qala, berkata Anas bin Malik, kunna jurusan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kami duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba akbala, datang menghadap alaihi kepada Nabi siapa rajulun, seorang sahabat yang ashabi, dari sahabat Nabi. Wasaqahu, dan dua betisnya tashobani, itu berlumuran keduanya daman dengan darah. Jadi betisnya luka berdarah-darah. Pokoknya maka
bersabda, bertanya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahada, ini kenapa? Olah kemudian si sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, ini marortu bikabati fulanil munafik. Saya lewat jumpa anjing betina, anjing betinanya milik orang munafik. Kemudian si anjing tadi panasihat, nih anjing itu menggigit di kepadaku, yakni asad nih, tegasnya apa? Terus digigit anjing. Nah, sementara anjingnya anjing orang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata kanjeng Nabi, ijlis, dan duduk saja. Fajar sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat tadi duduklah di samping Nabi. Kalau makanlah ba'da saatin, maka semasa ketika ada ba'da saatin beberapa saat kemudian, tiba-tiba akbala rajulun akhar. Datang lagi sahabat yang lain min ashabihi wasakohu taskobani, sama betisnya juga darah-darah, gigit anjing lagi. Saya digigit anjing itu tuh anjing orang munafik. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu berdiri, Fakola, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, li ashabihi, halumu, ayo kita OTW, halumu bina, ayo kita berangkat. Ya, ila hadil Ka'bah, ke anjing itu, hatta naktulaha, sehingga kita bunuh saja anjing. Ini dalam hukum fikih madzhab Syafi'i masyhur, anjing kalbul akur namanya. Kalbul akur itu anjing galak, itu boleh dibunuh. Tapi kalau anjingnya nggak galak, jangan. Peringati. Kadang ada orang masuk angin, biasanya lagi sholat, boleh membatalkan sholat jika satu, ada hewan yang membahayakan. Di antaranya kalau di riwayat itu ular dan kalajengking. Ya kalau di sana di padang pasir ya ular sama kalajengking. Yang ada kapling, anjing, Buaya sama anjing. nih, jadi kalau dia lewat kita lagi sholat boleh dibunuh. Yang masalahnya dia lewat saja atau mau matok itu nggak dibahas. Cuma lewat doang kalau lagi sholat itu berbukin ular, otomatis sholatnya batal. Jadi sekali lagi, anjing yang boleh dibunuh hanya kalbun akur, anjing galak atau mungkin anjing gila. Kalau anjingnya cuma lewat aja biarkan saja. Ya, aku ini tak kasih roti, saya mau nganter bekal anak di pondok, terus mampir ke Indomaret. Saya masuk Indomaret nggak ada anjing, begitu keluar kok lagi nongkrong di depan gerbang itu, depan pintu. Lihatin, kenapa anjingnya anjing liar terus sakit, lapar ya? Lihatin, tak tanya begitu lapar ya. Saya masuklah, kita belikan roti Indomaret. Ya, karena warung cuma ada Indomaret, kita belikan dulu, tak kasih. Kasih sepotong terus semua lagi, pengen semuanya tak kasih. Oh dia nggak ngapa-ngapain. Sangatnya kemana? Yang pelacur ngasih Minum. nggak tahu salat ke sana pun nggak apa. Sama-sama pelacur itu diampuni oleh Allah. Masa aku enggak kan? Oh enggak, masa aku enggak. Jangan digendong. Kata lagi, ayo kita bunuh anjing itu. Ya, Pakomu kuluhum, maka sahabat berdiri semua, semangat sahabat itu. Wa amalah kullu wahidin saifahu, wah langsung bawa apa? Senjata masing-masing. Ya saya nggak harus pedang, pokoknya senjata bawa pentungan, bawa apa. Ya falama atauha, ketika sampai mereka itu kepada si anjing tadi, wa arodu, dan mereka bermaksud ayat ribuha untuk memukul disuyuti dengan senjatanya. Wakopan, tiba-tiba anjingnya apa? Bukan berhenti nama anjing itu, duduk, ya, duduk itu bainaya dari Rasul, di dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakolat, dan ngomong anjing itu, ya, jadi ada anjing bisa.
bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. Apa itu Pak? Bilisanin fasihin tolkin, dengan lisan yang fasih dan jelas. Dengan bahasanya la taqtulni, jangan bunuh aku. Wah ini karena sesungguhnya aku Muhammadun itu iman billahi wa rasulihi. Usia kapok ya, susukan itu kan haji, enggak punya salah politik bukti. Mesti sering dari can-can sih. Yang makan rambut sebetulnya jadi pangan. Jangan bunuh aku karena aku ini iman sama Allah, iman sama Rasul. Cuma nasibnya aja diciptakan jadi kita ini nasibnya bagus, diciptakan jadi mau diwalik. Dan apa perasaan kita? Lu nggak punya salah kok. Tipu pak, ngoncong. Ya, aku ini iman sama Allah dan Rasul. Maka faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaki nahisti hadaini rijlaini. Terus kenapa kamu gigit kaki dua kawan ini, dua sahabat ini? Maka faqala si anjing betina tadi menjawab, ya Rasulullah, ini kalbatun makmuratun bi'anin hasya man sabba Aba Bakrin wa Umar. Saya ini anjing yang diperintahkan, ya. Siapa sih yang diperintahkan? Pasti Gusti Allah. Kok anjingnya milik orang munafik. Aku ini diperintahkan untuk menggigit siapapun orang yang mencaci, menghina Abu Bakar dan Umar. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya hadani amma tasma'ani ma taqulu. Kalian berdua tuh yang digigit anjing, dengar nggak tuh anjing tadi ngomong? Maka sahabat yang kata digigit anjing, faqala menjawab, ya Rasulullah, inna kunna taibin dia ya Rasul, saya ngaku, saya tobat ya Rasulullah, ya taibina ilallah ta'ala wa rasulahu. Ya, jadi ternyata orang ini nggak senang mungkin sama Abu Bakar, akhirnya menghina dan selalu bakar, kedengeran sama anjing, digigit sama anjing. Kalau zaman sekarang kejadian satu mahal itu, bisa ngomong lagi, langsung disembah. Bukan ditolin yang dalam-dalam. Ini semua minta barokah. Nah ini salah satu keramat dari Abu Bakar dan Umar. Sehingga cara logika kita, selain kita bicara takdir, memang kenapa Rasulullah walaupun tidak pernah berwasiat, akhirnya setelah beliau wafat yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Ya hati-hati ya sama makhluk Allah. Saya dulu ya waktu masih bodoh itu sebel banget sama anjing. Karena saya nggak punya salah pun diusir, termasuk sama kucing. Tadi itu ada acara makan bersama, saya diundang, enak makan. Kata pokoknya enak, nggak ekor kucing itu, wangi. Yang makan itu ya ulama lah utama. Wong alim lah, makan yo salim. Kalau saya terlalu lapangan, wong alim. Aku yang paling bodoh itu alim semua. Terus aku bos, busir terus. Itu tak colong ayam itu saya. Ayam di itu tak ambil. Keluar. Sampai keluar tak kasih mobilan. Tak pikiran kok pelit ayamnya segitu banyak juga dimakan kamu itu nggak habis. Kucing minta aja tendang, sana keluar suruh keluar. Itu kan. Iya. Padahal yang ngapunten ya, umpama di situ panjenengan semua pasti tak bully. Kalau sampai makan gulati saya pelit kan ya. Karena di situ orang-orang alim, jadi aku gitu.
Iya kan? Makan gratis saya kok pelit kalau apa susahnya sih dikasih. Jadi sudah ya di hadis pertama akhlak ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang membebaskan manuk uspur, manuk muhrik, sehingga kitab ini disebut kitab uspur. Al-hadithul khamisu asyara, hadis yang ke 15 Am Sufyan dari Sufyan Aman dari orang Samia yang mendengar itu min Anasid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Anas bin Malik qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amal orang hidup. Nah ini kenapa kok tahlilan dan lain-lain kayak seperti sekarang. Amal orang hidup itu tu'radu, itu disodorkan, dikirimkan ala asyairihim, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, wa ala abaihim, kepada orang tuanya, minal amwati, dari sebagian yang sudah menikah. Jadi amalan kita ini malam ini dipertontonkan oleh Allah ya, kepada almarhumah orang tua kita, keluarga kita, kawan kita, kerabat kita yang sudah meninggal. Tuh dia tuh anakmu lagi sholawatan tapi tidur, ya Allah, nggak apa-apa. Mangan ya Allah, kan judulnya sing penting ono. Kalau aku nggak melihat, perasaan ada apa-apa. Nggak pas makan. Diperlihatkan amal yang hidup, jadi sodorkan. Ya fainkan khairon, kalau ternyata yang hidup itu amalnya lagi bagus, ya makanlah bagus kok. Apalagi makan di majlis ini. Maka hamidu Allah Ta'ala, mereka yang wafat itu yang meninggal memuji Allah. Alhamdulillah, walaupun malam tapi di majlis. Masih aman. Wastamsiru, dan mereka bahagia. Ya Allah. Ya. Tetapi wa in yaro qala dzalika, kalau yang mereka lihat itu enggak bagus, maka qalu, mereka berdoa, Allahumma ya Allah la tumitum, jangan matikan itu anak mereka ya, hatta tahdiyahum, sampai dikasih hidayah dulu, hidayahkan dengan satu hidayah. Oh baik banget. Ini dunia utuhnya kok lagi seketer itu. Oh, ini kenceng banget. Didoain ya Allah kasih hidayah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Ya, dengan catatan yang meninggalnya sedang mendapatkan nikmat kubur. Kalau misalnya lagi dikubur ya boro-boro mikir doain. Ahli waris diajar lagi repot. Ya. Nah kemudian faqala alaihi salam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ti al-mayyitu fi qabrihi kama yu'ti fi hayatihi. Mayit itu merasa tersakiti, di alam tubuhnya merasakan sakit, bukan berarti malahnya disiksa. Kan selama ini ada informasinya tuh apa, nggak matching. Jadi kalau anak melakukan dosa terus bapaknya di alam kubur disiksa, ditampahin, dikandang, enggak. Ya, nah di sini riwayat ini. Kata Nabi, mayit dikubur itu merasakan sakit seperti ketika dia masih hidup. Bila kemudian sahabat bertanya, ma'idabul mayit ya Rasulullah, apa yang bisa membuat mayit itu merasakan sakit? Maka Nabi menjawab, innal mayit la yudnibu dzamban. Mayit itu kan sudah nggak bisa melakukan dosa. Wala yatanaza'u, nggak bisa lagi berantem, nggak bisa lagi rebutan. Wala yukhosimu, nggak bisa lagi demo, nggak bisa lagi merusak, nggak bisa lagi berbikin orang ya ahadan kepada seorang pun. Wala yuti jaron, walaupun masih hidup mayit itu suka nyakitin tetangga, tapi kalau sudah mati nggak bisa. Makanya saya nggak percaya kok tiba-tiba ada kuntilanak itu kotok-kotok, nanti dibuka wajahnya kayak tetangganya, punya heboh.
minta maaf, maafin aku ya, karena tetangganya waktu itu berantem terus sama kuntilanak itu. Bukan dia itu. Karena kalau sudah mati nggak bisa lagi berantem sama tetangga, sama bojonya aja nggak bisa berantem. Oh ini kalau mau berantem sekarang aja, mati nggak bisa berantem lagi. Nah kalau yang sekarang berantem terus yang sabar, nanti selesainya salah satunya mati. Illa kecuali innaka, kalian ya yang masih hidup, inna zakta ahadan. Nah zakta itu apa? Kalau kalian menyelisih atau rebutan sama orang lain itu, maka labudda ayasti maka atau iya itu kan atau mesti kamu marah gitu, bertengkar wawalidaika dan kedua orang tuamu itu fayudiani indal asaka, itu merasa tersakiti. Jadi bukan nambah siksa, mereka juga merasakan sakit kayak gini lah Pak. Ini kita punya anak ya, punya anak, tiba-tiba anak kita berantem sama anak tetangga. Kita nggak main-main, tapi kita merasa sakit. Kalau anak kita yang salah, kita merasa nggak enak. Kalau anak kita yang digebukin, kita merasa sakit hati. Nah seperti itu, mereka juga dalam kubur seperti itu. Wakadhalika, dan demikian juga yang rohani, orang tua kita tuh, kedua orang tua itu senang endal insan yang hakim ketika yang hidupnya melakukan kebaikan. Ini pentingnya kita terus berbuat baik. Ini makna luas dari awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu almarhum almarhumah itu masuk kategori doa untuk mereka. Ya, alhamdulillah. Ini lagi senang mereka tuh, alhamdulillah. Anaknya dapat juara, padahal bapaknya lagi kerja di Irian Jaya di Warsa. Wah, aku juara kelas, senang di Irian Jaya. Betul. Apalagi video call itu bahagia. Nah, ini disodorkan, diperlihatkan di video. Ya, hati-hati kan. Ini sembunyi kemanapun ada videonya. Kamaja fi hikayati Sabit al-Bunani, seperti yang terjadi kepada Syekh Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani ini wafat tahun 127 Hijriah, usianya 86 tahun. Seorang tabi'in yang menangi berguru kepada dua orang sahabat utama, satu Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, yang kedua berguru kepada sahabat Anas bin Malik. Yang paling lama ke Anas bin Malik, bukan hanya berguru sekaligus menjadi sahabat Anas bin Malik kurang lebih 40 tahun. Karena sahabat yang paling panjang usianya Anas bin Malik. Ya, beliau punya guru 25 orang. Yang dua sahabat, yang 23-nya tabi'in. Gurunya wali semua. Beliau punya murid yang 43 orangnya jadi wali semua. Nah aku ini nggak jelas apa. Itu dari opo. Bergila ya. Insya Allah jadi wali lah. Wali murid. Wali murid. Bapak ini malah wali kelas. Ya, salam dulu. Nah, Sabit al-Bunani ini ahli ibadah, masyhur ahli ibadah. Bahkan kata namanya Anas bin Malik, kamu itu matanya yang paling mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang soleh, benar-benar soleh. Beliau adalah ahli sholat dan ahli baca Quran. Artinya orang yang sangat cinta sholat, sangat cinta baca Quran. Tiap hari khatam baca Quran. Saya nggak ada kerjaan. Memang kerjanya cuma baca Quran doang. Juga ini ulama, punya santri banyak, ya, dia punya keluarga juga, tapi masih sempat baca Quran sehari sekali khatam. Berarti ya karomah. Kalau nggak keramat, nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Ya, mau gimana gitu? Beliau ahli sholat, kemudian ahli puasa juga. Nah, saking cintanya kepada sholat, ada yang pernah hitung itu sehari semalamnya mau 1000 rakaat sholat sunat.
Pokoknya cinta banget sama sholat. Beliau itu kalau meninggal itu nggak pengen surga, pengennya sholat. Bahkan masuk selama 50 tahun kata beliau, aku berdoa Allahumma in kunta aqtaita hadan as-sholata fi qabri fa'taitu sholata fi qabri. Ya Allah, kalau engkau memberikan seseorang itu sholat di dalam kuburnya, berikan sholat itu untuk saya saja. Jadi masuk kuburnya pengen sholat. Kalau dengar bidadari, kalau aku pengen bidadari di kepala, nggak wali blas, wali boleh bidadari. Dia pengen sholat. Ya Allah, kalau seseorang dibolehkan sholat di alam kubur, tolonglah saya minta sholat. Dan memang dikabul oleh Allah. Ketika beliau wafat itu dimimpikan oleh ulama sejamannya, sesama wali ya. Itu beliau itu di alam kuburnya sholat, ya Allah. Tapi ya malaikat mau nanya, itu datang lagi sholat. Kalau di YouTube kan beda, pada TikTok itu. Handphonenya bunyi, ding ding ding, dia lagi sholat. Diambil sama istrinya sholat terus. Karena kalau assalamualaikum kena omel. Kalau sakit alparan ini bukan assalamualaikum kena omel sama malaikat. Itu malaikatnya seger. Beda. Apa ini doanya Pak? Allahumma in kunta ataita hadan as-sholata, Allahumma ya Allah in kunta, jika terbukti engkau ataita memberikan engkau hadan kepada seseorang as-sholata, memberikan kepada sholat fi qabrihi, di alam kuburnya, maka fa'ati ni, berikanlah kepadaku apa as-sholatu sholat fi qabri, di alam kubur. Jangan kok aku minta itulah biar di dunia nggak usah sholat, nanti ketemu sholat di alam kubur remuk sampai. Bisa minta doa seperti ini, tapi syaratnya harus menjadi orang yang cinta sholat. Nah, beliau adalah seorang aulia yang masyhur, uniklah unik. Tapi orang soleh, benar-benar soleh. Uniknya tuh, beliau tuh kalau malam Jumat, iktikafnya bukan di masjid. Dan ini sanad yang suka nginep di kuburan. Bagi pasti. Nah, tapi bukan boleh togel ya. Wah, nomor piro banget. Jadi saya Sabit Al-Banani kalau malam Jumat munajatnya di kuburan. Oke, pokoknya kuburan muslim. Beliau tuh kalau malam Jumat munajat di kuburan. Masya Allah. Ya, cobalah diamalkan itu sana Temiang itu malam Jumat tuh nginep di Temiang. Enggak ada apa-apa. Paling ada kuburan. Kalau ada yang nanya ya jawab aja. Kang lagi ngapa? Aku lagi main sini. Ajakin aja Pak. Enggak apa-apa. Kopi. Ya. Agak wangi-wangi kembang ya biasa. Ya. Nah, karena yazuru al-maqabira kulla lailatil Jum'ah. Beliau selalu ziarah setiap malam Jumat. Wa kana yunadi rabbahu ila subhi. Beliau itu munajat di kuburan sampai subuh. Dia berarti nginep. Wa kana fil munajati, dalam satu munajatnya fatana asa, beliau ngantuk. Nah, tiba-tiba dalam kondisi ngantuk, wa afil manam, beliau mimpi anna ahlal kubur kullahum kharaju min kuburi. Mimpi itu alam kubur, kuburan itu bangun semua. Itu gawat. Jadilah jadi berarti ngamalnya. Enggak lah, walaupun sanadnya nyambung enggak usah. Resiko. Bangun semua yang dalam kubur itu. Tetapi kondisinya biasa tiap wa biadil wudu, pakaiannya bagus, wajahnya sumringah, pada ali kulli wahidin min humaidatun. Masing-masing bawa hidangan min alwani ta'am, dari berbagai macam jenis makanan. Wakana bainahum syabun, dan diantara mereka ada satu anak muda musfirul wajhi, dengan wajah kuning. Wajahnya maksudnya apa? Pucat. Ya. Kemudian maghbarah sya'ri, rambutnya kusut. Mahzunal qalbi, sedih hatinya. Khalqas thiyabi, pakaiannya kucel. Mankusar roksi, kepalanya nunduk saja. Madmu'al air matanya berlindang nangis. Yang lain bagus semua, cuman satu anak muda itu. Walam yatilahum ma'idatun, nggak ada dia bawa makanan apapun. Walul kubur, dan ahli kubur rajau ila kuburihim farihina.
Kemudian yang lain itu masuk kembali ke kuburannya dengan perasaan bahagia, masrurina perasaan senang. Kalau jangan ada sab aisan, sementara si anak muda tadi mau pulang dengan kondisi sedih, kemudian kondisi kecewa, makmuman dan bingung. Maka melihat si anak muda tadi bingung, fasa Allahu Sabit. Saya Sabit kemudian bertanya, hal kenapa kamu seperti ini? Nah, kok beda? Ya, maka si anak muda tadi menjawab, man anta. Wakola, kata Sabit, ya fata, wahai anak muda, man anta, kamu siapa? Bainaha ulai, di antara mereka itu. Wahum, mereka wajadul ma'idata, mereka membawa makanan. Warojahu masrurina, mereka pulang dengan perasaan bahagia. Sementara walam yatilaka ma'idatun, kamu gak bawa makanan. Warojah tayisan minal ma'idah, kamu kok sedih. Wanta makmumun, kamu bingung, mahzunun, sedih. Wakola, maka si anak muda tadi menjawab, ya imam al-muslimin, wahai imamnya umat Islam, ini gharibun bainahum, saya ini yang terasing di antara mereka. Laisali dzakirun, saya nggak ada yang ingat, nggak ada yang ingat ke saya. Bil ihsani, dengan melakukan kebaikan, wa du'ai, dan nggak ada yang mau mendoakan saya. Ya, jadi kalau kita nggak doakan ya sengsara. Nggak ada yang ingat saya, nggak ada yang berbuat baik untuk saya, nggak ada yang doain saya. Walau sementara mereka auladun, punya anak, wa akhribaun, punya keluarga, wa asyairun, punya kawan, punya teman. Kulluhum yadkurunahum biddu'a, semuanya itu ingat dan akhirnya mendoakan. Wal ihsan, dan berbuat baik, wasodaqah, dan bersedekah fi kulli lailatin Jumatin, ya, setiap malam Jumat. Ini dalil yasinan. Iya. Pas. Ini bukan dongeng, kisah yang terjadi kepada seorang aulia, seorang tabi'in. Tabi'innya bukan tabi'in kelas ece-ece. Ya, terjadi setiap malam Jumat dan mereka bersedekah. Yasil minhum al khairat, sehingga sampailah pahalanya kepada mereka yang sudah mati. Watawa busodakoti ilaihim, pahala sedekahnya sampai ke aku. Kuntu, sedangkan aku adalah rojulan hajan, saya ini mau pergi haji. Wakanat li walidatun, saya bersama ibu, ayahnya sudah meninggal, dia mau berangkat haji bersama ibunya. Tetapi fa'azamna ilal haji falamma dakhalna fi hadzal misri, ketika sampai di kota ini, jaro ala hukumillah, ternyata hukum Allah berlaku lain, aku malah meninggal. Jadi mau dalam rangka perjalanan haji. Ya, kalau di masyarakat kan ya sudah mati syahid gitu ya. Apakah orang mati syahid terus nggak usah didoain? Dia tetap saja didoain. Walaupun mautnya maut syahid, dan itu sudah diberlakukan di Indonesia. Sama ulama itu diajar keluarganya pergi haji, bahkan bukan sedang perjalanan, sedang haji, terus diumumkan meninggal, ya, dikasih informasi tetap tahlilan gitu Pak. Padahal jelas-jelas sedang haji. Ini menuju haji, belum sampai keburu maut di tempat yang sekarang aku dikuburkan katanya. Ya, fidah hadhil maqabir. Wajah-wajah nak mana sih? Wadafanat nih, dan ibuku menguburkan aku, kemudian bihadil maqabir wajah-wajah nafsuah, setelah aku dikuburkan, gak lama kemudian ibuku nikah lagi. Dan wanasiat nih, akhirnya setelah nikah lagi, mungkin karena pengantin baru lupa sama aku, kata si anakku. Ya mungkin juga husnudon, anakku mau berangkat haji, dikiranya sudah aman. Walam tadkurni bidu'a, ibuku nggak pernah ingat aku, nggak pernah doain, nggak pernah sedekah. Sementara ini ayisun makmumun fikuli waktin wahini, saya setiap hari sepi, bingung tiap saat. Maka fakola Sabit Al-Banani kemudian bertanya lagi, ya kata akhbirni an mawdi'i walidatik, sudah kasih tahu di mana sekarang ibumu tinggal.
fa'akhbiruha angka. Nanti aku cari ibumu, aku akan kabarkan kondisimu, wa an halika, kondisimu yang sekarang aku jumpai aku kasih tahu sama ibumu. Wa qala ya imamal muslimin ya fi mahallati kada wa fi dari kada. Wahai imam muslimin, ibu saya sekarang tinggal di tempat anu, di kampung anu, di desa anu lah, mungkin di Kamboja gitu. Maka Pak Birha tolong kasih tahu ke ibu, ya. Failam tusaddiqa fakullah. Kalau ibu saya nggak percaya sama jenengan, dikira bohong, jumpa sama saya, fakullah, bilang sama ibu saya, inna fi apa itu jaibiki mi'atu misqalin. Jaibiki ya, karena ibu-ibu kan perempuan. Bilang kalau ibu nggak percaya, bilang sama dia, di saku bajumu itu ada 100 misqal min fiddatin dari perak. Mirotin itu warisan min abihi dari ayahnya si mayit. Jadi bilang kalau ibu nggak percaya, bu, di saku baju itu ada uang 100 miskol, itu hak waris anakmu yang sudah meninggal. Waktu masih hidup dapat warisan dari bapaknya 100 miskol. Ketika anaknya mati, uang itu dibawa ibunya. Wahwa hakuhu, dan uang itu adalah hak anakmu. Maka tusaddiqa bihadihil alamah, maka pasti ibu akan percaya ke panjenengan dengan ciri itu. Maka falama ata wa talaba wildatahu, akhirnya siapa? Sabit Al-Banani pergi untuk mencari ibunya setelah bangun, ya, bangun dari tidur, setelah mencari ibunya, fawajadaha, jumpalah ibunya, lalu fa'akhbarah, disampaikan kepada si ibu tadi anwalanya tentang kondisi anaknya. Wanil matakil alati bijaibiyah, dan diceritakan tentang uang yang berapa tadi? 100 miskol tadi. Ya, maka mendengar itu fagusya, maka pingsan alal mar'ati, kepada si wanita tadi, akhirnya pingsan. Falamma faqat, maka ketika sudah sadar, salamat mi'ata misqolin ila yadi Sabit Al-Banani, dia serahkan 100 misqol ke Sabit Al-Banani. Wa qalat, dan si ibu tadi berkata, wakaltuka, saya wakilkan kepadamu, anta tasaddaq bi hadhihi darahim li ajli ibni al-ghurib, ini saya sedekahkan uang anakku yang sudah tidak ada pahalanya buat dia. Maka fa'aqadaha Sabit, maka sadaqah li ajlihi, akhirnya oleh saya Sabit di sedekahkan, niatnya untuk almarhum anaknya si ibu. Dan pada makanat Lailatul Jum'ah, maka wadahaba Sabit Al-Banani sebagaimana biasa malam Jumat berikutnya Sabit Al-Banani ziarah lagi, kemudian ngantuk lagi dan mimpi lagi. Maka dalam mimpi yang kedua ini anak tadi sudah menggunakan pakaian yang bagus, biasa dia, ya. Kemudian wajahnya bisa syatil wajhi sumringah, kayak Kang Ali malam Jumat sumringah, walaupun hujan petir sumringah. Wa masruril qalbi, hatinya senang. Faqala, maka si anak muda tadi dalam mimpi kedua berkata, ya imam al-muslimin rahimakallah ta'ala, semoga Allah merahmati, kama rahim tadi, seperti engkau sudah mengasihi saya. Ini papana, maka jelaslah innahuma yudayana fil kubur, kedua orang tua itu akan merasakan sakit di alam kubur. Indal isaati, ketika anak-anaknya melakukan kejelekan, wayak rohani, dan mereka berdua akan merasakan bahagia indal isani, ketika anak ahli warisnya melakukan baik. Pesan dari kisah yang terjadi kepada Sabit Al-Banani, gak usah dengerin meongan kucing yang bilang untuk apa tahlilah yasin, sedekah untuk orang yang mati, ya. Jadi ya uang kurang anu lah, cangkeman. Jadi apa yang bisa kita mampu lakukan, kebaikan lakukan. Nggak usah dilihatkan pun, dilihat oleh mereka, diperlihatkan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka
bahagia. Pas kalau kita lagi salah ya mereka sedih tapi tetap mendoakan kita untuk mendapat hidayah. Jadi beresnya kita di dunia, benernya kita di dunia, di antara sebabnya adalah ada doa dari orang tua kita, mbah-mbah kita yang saat ini sedang merasakan nikmat kubur, terus melihat kita belum benar didoain oleh mereka, ternyata doanya dikabul oleh Allah. Oke, makanya kalau yang ngaji model kayak gitu tuh gak heran. Yang ceritanya anak kiai itu kok ngakal ya yuk puluhan dulu, terus kayaknya nggak bisa lah gitu dia jadi kiai, sakit nakal. Ya, nah mungkin saja didoakan oleh mbahnya, ya selain didoakan oleh kiai dan bunda, sehingga di akhirnya mereka kembali ke jalur beres. Ya, mudah-mudahan jadi manfaat barokah untuk kita yang hidup dan untuk siapapun keluarga kita, kawan kita, saudara kita yang sudah wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jarak kubur kalau sampai nginep berarti sanadnya ke sini ya. Ke Syekh Sabit Al-Banani. Syekh Sabit Al-Bunani adalah murid Anas bin Malik, berarti nyambungnya ke Anas bin Malik. Anas bin Malik murid Rasulullah, nyambungnya ke Yus, tenang, nggak nyambung ke Raja Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana bima razaqtana ya hawla al-hawla wal Allahumma khtim lana bis sa'adati wa husnil khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa rabbina fi dinina. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wis request. Pertanyaan. Alhamdulillah, syukurillah, wa alhamdulillah. Kita sama-sama sudah akhir dengan guru kita yang Syekh Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan atau dipertanyakan dari jamaah terkait masalah tadi ataupun masalah amalia-amalia yang lain, monggo dipersilakan. Nanti tinggal cara bebas, ngobrol-ngobrol santai dan taklim kita sudah laksanakan sama-sama. Awalan wa akhiran saya tutup sebagai pembawa acara tadi karena saya buka jadi saya tutup. Allahumma waffiq lana bima barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai awal tadi kepada terhadap tentang itu kan tadi